Setelah kejadian tragis itu, kamar mandi tersebut seringkali terdengar suara gaduh gitu guys. Kayak suara-suara yang nggak penting gitu, suara geser ini, suara lapel jatuh gitu-gitu. Suara-suara tuh muncul terutama pada saat menjelang maghrib. Halo guys, welcome back to my channel. Bersama gua Glenn di sini. Di video kali ini gua akan membahas 5 cerita horor di sekolah. Siapa di sini yang sedang nostalgia mengingat masa lalu waktu sekolah di SMA? Mungkin kalian pernah sedang ekstrakurikuler sampai sore atau sampai malam. Mungkin kalian merasakan kalau kalian ke kamar mandi atau kalian ke kelas di saat semua sudah sepi, guru sudah pulang, kalian merasakan sesuatu yang sangat aneh berada di pojokan. Jadi langsung aja, ini adalah 5 cerita horor di sekolah. Oh iya, cerita ini dilansir dari kuiper.com. Nanti aku akan kasih linknya di deskripsi ya guys, untuk baca lebih lengkapnya. Yang pertama adalah Nancy, yang ada di SMA 5 dan SMA 3 di Bandung. Hantu penunggu sekolah. Ini mungkin kata-kata yang paling tepat untuk menggambarkan apa yang akan kalian dengarkan sekarang. Yap, kalau kalian pernah lewat atau melihat gedung ini, gedung sekolah SMA 3 dan SMA 5 ini di Bandung, kalian akan melihat bangunan yang benar-benar sangat klasik, yang bekas kayak ya layaknya gedung-gedung yang dibuat di zaman penjajahan dulu, ya zaman-zaman penjajahan Belanda gitu deh. Yang konon ada hantu bernama Nancy yang suka berkeliaran bangunan ini. Nancy dikatakan adalah noni Belanda yang dulu sempat dilecehkan dan dibunuh. Ada yang bilang juga kalau noni Nancy ini dibunuh dengan sangat tidak manusiawi. Dan menurut cerita setempat, katanya noni Nancy ini hanya bisa dijinakkan oleh penghuni setempat dan juga bisa dibilang pengurus kedua sekolah itu. Orang itu bernama Mang Uca. Dia dipercaya bisa mengiring nona Nancy ke tempat yang lebih aman agar tidak mengganggu para murid tersebut. Dan cerita kedua berjudul Kelebihan Murid di Kelas. Berikut ini adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh salah satu murid di sekolah Cikini di Jakarta yang bilang kalau setiap dia absen oleh gurunya selalu kelebihan satu murid guys. Dia dan teman-temannya merasa kayak ini udah hal yang biasa, jadi mereka menerima apa adanya. Dan mereka pun kayak menerima adanya murid tambahan di kelas itu. Murid-murid di kelas itu sudah tidak asing lagi dengan makhluk halus yang ada di kelasnya. Pernah ada acara waktu perpisahan kelas, murid tak kasat mata itu pun pernah ikut berfoto di atas bus. Gila, serem banget ya. Gimana kalau kalian lagi foto, tiba-tiba ada murid yang tak diundang muncul di foto kalian. Dan lebih seremnya lagi nih guys ya. Pada saat acara reunian, murid-murid itu kerap sering memanggil hantu atau makhluk halus ini untuk ikut nimbrung atau nongkrong lah di situ. Dengan bilang kalau, hey, lu ada nggak di sekitar sini? Yuk, ikutan join yuk. Dan kalian nggak akan nyangka, tiba-tiba salah satu kursi dari kelas itu mendekat ke mereka dan berhenti di dekat mereka. Cerita ketiga guys, siswi bunuh diri. Jadi ini adalah kasus bunuh diri dari seorang siswi yang ada di salah satu SMA di Bogor. Yang kerap kayak dia penasaran kenapa ada salah satu ruangan kamar mandi yang sangat tertutup di sana. Ruangan itu sangat gelap, dikunci, benar-benar kayak nggak ada yang boleh mengakses ruangan itu. Alhasil, si siswa yang kepo ini menanyakan ke seniornya dia tentang kamar mandi itu. Seniornya bilang kalau kamar mandi itu pernah digunakan seorang siswi untuk bunuh diri di sana. Setelah kejadian tragis itu, kamar mandi tersebut seringkali terdengar suara gaduh gitu guys. Kayak suara-suara yang nggak penting gitu, suara geser ini, suara lapel jatuh gitu-gitu. Suara-suara tuh muncul terutama pada saat menjelang maghrib. Nggak jarang juga mereka mencium bau bunga dari kamar mandi itu. Ada juga beberapa saksi yang pernah melihat ada sosok wanita berbaju seragam SMA sering menembus pintu kamar mandi itu dari dalam. Jadi kayak pintu itu tiba-tiba muncul seorang wanita gitu menembus pintu. Cerita keempat, darah abadi di sekolah Malang. Masa penjajahan di Indonesia pada kala itu memang sesuatu yang sangat mengerikan untuk diingat. Banyak terjadi pembunuhan dan penyiksaan kepada orang Indonesia pada saat itu. Nah, tempat-tempat penyiksaan dan pembunuhan itu kerap dijadikan tempat yang sangat angker di Indonesia pada saat ini. Hal ini terjadi di sebuah SMA negeri di Malang, di mana bangunan itu adalah bekas dari penyiksaan dan pembunuhan dari masa penjajahan waktu itu, yang dulu merupakan tempat pembantaian dan penyiksaan dari para pejuang. Mereka dibunuh secara massal dan
bangunan itu kini menjadi sekolah. Kalian gak bakal percaya kalau darah-darah yang bekas pembantaian dan pembunuhan itu sampai sekarang tidak bisa dihapus oleh pihak sekolah. Konon katanya guys, padahal lantainya sudah sempat diganti, tapi darahnya tetap merembes keluar dari bawah ke atas dan akhirnya keluar, tidak bisa dihapus kembali. Yuh, serem banget. Dan yang kelima guys, peserta upacara tambahan. Cerita kali ini masih sama dengan kasus seperti gedung bekas pembantaian dan pembunuhan dari masa penjajahan. Jadi seorang murid di Semarang yang mengaku kalau bangunan sekolahnya itu adalah bekas penjajahan dan pembantaian. Jadi guys, kerap terdengar bahwa murid-murid sering mendengar ada suara pasukan-pasukan yang sedang berbaris dan berjalan pada saat upacara. Nggak hanya satu saksi saja, ternyata banyak yang mendengar hal itu. Pada saat upacara kemerdekaan, para murid kerap melihat ada sesosok pasukan upacara tambahan di barisan paling depan. Muka mereka terlihat pucat dan menggunakan seragam yang sudah terlihat sangat usang, guys. Ya, kira-kira apakah itu? Kelihatannya sih murid-murid kayak, ya udahlah, ini sepertinya sudah sering terjadi dan bisa dibilang mereka sudah biasa dengan hal ini gitu. Oke guys, jadi itu adalah 5 cerita hantu di sekolah yang kerap ditemukan, yang bisa dibilang cukup mengerikan di kalangan anak-anak SMA pada zaman dahulu. Jadi segitu dulu konten kali ini. Moga-moga kalian terhibur oleh pembacaan dari gua. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Dengan begitu, gua akan bersemangat untuk membuat konten-konten seperti ini ke depannya. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.